Cik. Cik. Cik, 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 cik. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah ma ba'du. Kami ucapkan selamat datang kepada santri dan santriwati Mahat Ya Abadi. Semoga dirahmati Allah dan juga Ustadz Abu Salman yang sudah hadir di tengah kita, hafizahullah ta'ala. Insyaallah kita akan segera mulai kajian pada pagi hari ini, kajian akidah yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Abu Salman hafizahullah ta'ala dengan kitab Al-Qawaidul Arba' dengan tema sembahlah Allah, jangan sembah makhluk. Semoga apa yang kita kaji di pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah dan semoga memperoleh ilmu dan amal yang bermanfaat, dan kami ingatkan untuk menjaga niat dan mempersiapkan diri untuk mencatat ilmu yang akan disampaikan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Ustadz Abu Salman hafizahullah ta'ala
waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, jazakumullahu khairan ala waqti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wati wa akhwati fillah rahimakumullah wa azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah pagi hari ini kita akan kembalikan untuk membacakan kutaib kitab Saku tulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, yaitu Al-Qawaid Al-Arba', 4 kaidah yang selayaknya kita semuanya mengetahui, 4 kaidah penting yang berhubungan dengan masalah wasalna ila al-qaidah salisah, kita sampai kepada kaidah yang qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-qaidatu as-salisatu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim minhum may ya'budu syamsa wal qamara wa minhum may ya'budul malaikah wa minhum may ya'budul anbiya was salihin wa minhum may ya'budul ashjar wal ahjar. Faqatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Wad-dalilu qawluhu ta'ala waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu. Kaidah yang ketiga, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi manusia yang mereka bermacam-macam, berbeda-beda, bervariasi di dalam peribadatan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka ada yang menyembah matahari dan rembulan. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Di antara mereka ada yang menyembah para nabi dan orang-orang soleh. Dan di antara mereka ada yang menyembah pepohonan dan bebatuan. Dan keseluruhannya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidaklah membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Artinya kalau yang menyembah malaikat dibiarkan, kalau yang menyembah nabi dibiarkan, tidak demikian. Dalilnya di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah di muka bumi, dan agama itu seluruhnya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan daripada perkataan beliau rahimahullahu taala, hadhil qaidah as-sadisah, ya kaidah yang ketiga ini, wahia qaidatun azimah, merupakan kaidah yang sangat agung.
merupakan kaidah yang sepantasnya kita kaum muslimin memahaminya. Kenapa? Lianna ba'dhan nasi yadhunnu anna syirka huwa ibadatul asnam faqat. Menimbang beredar di tengah-tengah masyarakat prasangka bahwa yang disebut kesyirikan, yang disebut menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu adalah apabila seseorang menyembah ya berupa berhala, patung-patung ataupun batu-batu saja. Jadi masih beredar ya di tengah masyarakat pemahaman yang disebut orang musyrik itu adalah ketika yang mereka sembah hanya batu ataupun pepohonan semata. Adapun kalau yang disembah itu adalah orang-orang soleh, yang disembah itu adalah para wali, yang disembah itu adalah malaikat, para nabi, berarti itu bukan merupakan kesyirikan. Fa ya'budul anbiya wa ya'budul malaikah wa ya'budu man yusammuna bil awliya'is sholihin. Sementara keadaan yang ada di sekitar masyarakat kita hanya orang yang menyembah para nabi, menyembah para malaikat, dan menyembah orang-orang yang mereka namai sebagai orang-orang. Wa yadhunnu anna dzalika yukhalifu ma kana alaihi al-musyrik. Mereka berkeyakinan yang mereka yakini bahwasanya menyembah orang-orang soleh, menyembah para nabi, menyembah para malaikat itu berbeda, tidak sama dengan menyembah bebatuan, dengan menyembah pepohonan. Beda. Kan mereka tidak akan terima, loh yang kami sembah ini kan, yang kami sembah ini kan para wali. Masa kalian samakan bahwa wali nyembah malaikat, eh, berhala. Wa anna hadza minat tauhid, dan bahkan mereka meyakini ya tauhid itu seperti ini. Tauhid itu seperti ini. Ya, ketika dakwah tauhid yang sesungguhnya sampai kepada mereka, mereka justru akan menentangnya. Dianggap dakwah tersebut bertolak belakang pemahaman tauhid yang ada. Fabayyana Syekh rahimahullahu hadhil qaidah al. Kemudian Syekh penulis menjelaskan tentang kaidah yang wa anna an-nas alladhi da'ahum bis-salat wahid wa bu'isa ilaihim kanu mutafarriqina fi man ya'bud. Bahwa manusia yang mereka berkumpul dalam penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh mereka itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinilai sebagai orang-orang yang berbuat syirik. Orang-orang yang berbuat siapapun yang mereka, kita lihat para Rasul alaihi wasallam keseluruhannya yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi adalah dalam rangka untuk umat ya kepada penyembahan Allah Subhanahu wa taala, bukan membiarkan mereka dengan sembahan sesembahan yang, dan juga bukan lakukan penyembahan kepada Allah namun juga menyembah yang
seluruh para rasul tadi tidak sembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau memberikan beberapa contoh ya, tentang yang disembah selain Allah Subhanahu oleh ada yang sembah puan pohonan yang ini orang-orang musyrik sudah difahami sebagai bahan yang dihalalkan dengan dalih sebagaimana kaidah yang kemarin dalihnya adalah karena kalau kita supaya ibadah yang kita lakukan itu Allah ya harus melalui para wujud patung-patung orang-orang yang soleh yang telah dan mereka tidaklah kemudian menyembah para patung di awal penyembahan yang mereka lakukan itu memiliki keyakinan patung-patung itu memberi ya itu yang mereka yakini. Maka kalau kemudian dewasa ini ada orang-orang yang panenan yang mengatur rezeki di daerah pantai selatan itu adalah Rokidul Miskin. Ini yang keamanan di daerah utara dekat Gunung Merapi, ini adalah penjaga Gunung Merapi. Nah ini malah sudah lebih parah. Ya keyakinan kesyirikan ini jauh lebih parah dari apa yang dilakukan oleh ataupun apa yang diyakini oleh orang-orang musyrik di zaman dahulu. Di zaman awal mula munculnya kesyirikan ke muka bumi di masa Nabi Nuh alaihissalam. Yang mereka membuat patung awalnya malahan mereka menganggap patung ini sebagai sarana untuk mengingatkan mereka agar semangat beribadah kepada Allah. Kemudian tahun demi tahun berlalu, generasi demi generasi berlalu, maka bergeserlah niat penyembahan kepada patung. Hingga menjadilah sebagaimana apa yang kita lihat sekarang, banyak di antara orang-orang yang mengatakan peradabannya itu adalah peradaban yang maju, namun kenyataannya batu masih disembah. Mereka meyakini batu-batu itulah yang diwujudkan dalam berbagai macam berhala, ada yang berbentuk manusia, hewan, dan yang lainnya. Mereka meyakini inilah yang memberikan berbagai macam apa yang mereka inginkan. Kita paham seperti yang misalnya di Bali ataupun di Cina, di India, dan yang lainnya. Maka tujuan seluruh para nabi dan rasul itu adalah mengembalikan peribadatan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kemudian Rasulullah SAW memerangi yang beliau merupakan bagian daripada Rasul dan bahkan merupakan ulul azmi minar rusul, ya Rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi, tentu beliau sallallahu alaihi wasallam sangat ingin agar peribadatan umat manusia itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dengan risiko yang teramat sangat berat, ya beliau terima ya dalam mengajak kaumnya, mengajak kerabatnya, mengajak family-familinya untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan
kalaulah kemudian beliau menggunakan qatalahum, ya, menggunakan kata-kata qatalahum, maka qatala berbeda maknanya dengan qatala. Jadi jangan salah paham, loh masa Anda yang mendakwahkan tauhid kemudian mengajari manusia untuk gampang membunuh. Dan inilah yang sering juga dijadikan sebagai bahan guringan bagi orang-orang yang tidak suka dengan dakwah tauhid. Oh, ini orang suka mengkafirkan, ya, orang suka bahkan membunuh. Ya, contohnya yang sering didengung-dengungkan oleh tokoh liberal yang masih muda yang dikatakan sebagai si Gus, ya, yang ya mungkin Anda semuanya sudah paham. Dia senantiasa menjadikan dalil, ya. Orang-orang ini senantiasa menjadikan agama sebagai alasan untuk berperang, untuk membunuh, untuk mengkafirkan, dan seterusnya. Dan semoga Allah berikan hidayah kepada orang-orang semacam itu. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya pun mengatakan waqatiluhum, dan perangilah mereka. Maka memerangi itu menggunakan berbagai macam cara. Menggunakan berbagai macam cara hatta sehingga la takuna fitnatun, tidak ada lagi fitnah. Para mufassirin sebagian mengatakan hingga tidak ada lagi kesyirikan. Karena fitnah terbesar berupa kesyirikan. Wa yakuna din, dan hingga agama itu kulluhu, ya hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita di zaman seperti sekarang ini, maka peperangan yang bisa kita lakukan begitu banyak. Dan ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36. Waqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Perangilah mereka seluruhnya, ya, karena mereka telah memerangi kalian seluruhnya. Mereka mendakwahkan kesyirikan kepada kalian, maka perangilah mereka. Ya, dan peperangan yang kita lakukan menggunakan berbagai macam cara, menggunakan berbagai macam sarana dan prasarana yang memungkinkan untuk bisa kita manfaatkan. Mau menggunakan teknologi, mau menggunakan dunia maya, mau menggunakan tulisan, menggunakan kemudian perkataan, dan apapun bisa kemudian kita lakukan, bisa kita manfaatkan. Yang penting yang menjadi pokok daripada tugas kenabian ini, yang menjadi pokok dari tugas kenabian yang sekarang menjadi tugas para penerus dakwah Nabi adalah memanfaatkan berbagai macam sarana, cara, ya, untuk kemudian mendakwahkan agar manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian muallif rahimahullahu taala mengatakan tentang adanya sebagian manusia yang menyembah matahari. Jadi kalaulah beliau rahimahullahu taala mengatakan ada orang yang menyembah matahari, ada orang yang menyembah bulan, itu bukan bualan, ya, bukan omong kosong. Namun kenyataannya di dalam Al-Qur'an pun Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar. Di antara tanda-tanda keagungan Allah, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah adanya siang, adanya malam dan siang. Adalah adanya matahari dan rembulan. Kenapa siang dan malam dijadikan sebagai satu di antara tanda keagungan Allah, di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Karena siang dan malam tidak pernah bersatu menjadi satu.
dan tidak pernah ada yang mendahului hingga nanti datang hari kiamat. Dan ini sudah berlangsung dalam jangka waktu yang teramat sangat lama. Yang sehebat-hebatnya manusia ketika membuat sesuatu dalam waktu tertentu, dalam waktu yang tidak lama pun, kemudian sesuatu yang dibangun, yang dibuat itu akan kemudian mudah berubah. Tidak demikian dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Siang dan malam yang terus bergulir, satu mengiringi yang lainnya. Satu muncul, yang satunya tenggelam, tenggelam, satunya muncul. Dan juga adanya matahari dan rembulan, ya, matahari dan rembulan. Dan ini di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam pun sudah ada orang-orang yang menyembah matahari dan rembulan. Sehingga di antara penafsiran tentang apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika melihat rembulan, ini Tuhan. Ketika muncul disembah. Nah, kemudian ketika tenggelam, aku enggak senang menyembah ya orang menyembah sesuatu yang tenggelam. Kemudian muncul yang lebih besar, yaitu berupa matahari. Wah, ini lebih besar. Hadza akbar. Dia pun menyembahnya. Namun kemudian ketika tenggelam, aku tidak suka menyembah sesuatu yang tenggelam. Seandainya Allah tidak memberikan hidayah kepada diriku, tentu aku termasuk ke dalam orang-orang yang tersesat. Ini adalah di antara para mufassir menjelaskan maksudnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam itu mengajak berpikir kepada kaumnya. Kepada kaumnya, kenapa kalian menyembah sesuatu yang mudah muncul dan tenggelam, mudah tampak dan hilang? Mengajak berpikir yang realistis. Dan kenyataannya memang demikian, ada orang-orang yang menyembah rembulan, ada yang menyembah matahari. Maka kemudian Nabi Ibrahim mengajak mereka ya untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Oleh karena itu janganlah kalian sujud ya, kepada matahari ataupun kepada rembulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahun. Akan tetapi sujudlah kalian kepada zat yang telah menciptakan keduanya, yang telah menciptakan matahari, yang telah menciptakan rembulan. Merekalah ataupun dialah yang lebih layak untuk kalian sujud kepadanya ketimbang sujud kepada makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian betul-betul hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Fakana hunaka minan nasi may yasjudu lisyams wa yasjudu lilqamar. Memang ada kenyataannya orang-orang yang mereka sujud kepada matahari dan sujud kepada rembulan. Dan orang yang sujud kepada matahari diantaranya mereka sujudnya ketika terbit, ketika pas di tengah, dan ketika pas tenggelam. Hingga waktu-waktu itu kemudian oleh Rasulullah SAW dilarang atas kaum muslimin, kaum mukminin untuk sholat di waktu-waktu tersebut. Dan dilarang pula untuk menguburkan jenazah dari kaum muslimin. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW bahwa waktu-waktu itu adalah waktu-waktu peribadatannya para penyembah syaitan. Waktu-waktu di mana manusia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang misalnya memiliki semangat alhamdulillah untuk salat syuruk ya. Sebetulnya ini hanya ungkapan, namun hakikatnya salat syuruk itu adalah salat duha di awal waktu. Ketika hendak salat duha di awal waktu, maka jangan sampai kemudian salatnya tepat pada saat matahari sedang terbit. Ini justru malah terlarang. Ya, justru malah terlarang. Dan kemudian sholat
pas ketika matahari ada di atas kepala kita, itu juga terlarang. Dan demikian juga ketika sedang berada di antara dua tanduk syaitan, yaitu ketika matahari pas sedang tenggelam, itu juga dilarang. Fa idza bazighatis syamsu sajadulaha. Ketika matahari mulai terbit, ya mereka bersujud kepada matahari. Wa idza gharabatis syams indal ghurub sajadulaha. Ketika matahari pas tenggelam juga bersujud kepada matahari. Walidzalika nuhina 'anis salati fi hadainil waqtaini nahyan musyaddadan muakkadan. Wa kadzalika kanu yasjuduna lil qamar fa hadhihi ibadatun. Oleh karena itu kita kaum muslimin dilarang ya untuk melakukan salat di dua waktu tersebut dengan larangan yang sangat keras. Dengan larangan yang sangat ditekankan. Begitu pula kemudian mereka juga bersujud kepada qamar. Kita kenal ada istilah aliran hitam itu yang informasi yang tertebar di tengah masyarakat, maka ketika bulan itu sedang bulan purnama itulah puncak daripada penyembahan ya orang-orang musyrik tersebut kepada para syaitan. Nah, disitulah kemudian mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, ya muallif rahimahullahu ta'ala mengatakan wa dalilul malaikah qaulu ta'ala, adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya sebagian manusia itu menyembah para malaikat. Wa yauma yahsyuruhum jami'a summa yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihi mu'minun. Pada suatu hari yang mereka itu dikumpulkan seluruhnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada para malaikat, apakah mereka itu beribadah kepada kalian? Maka para malaikat kemudian menjawab, Maha suci Engkau ya Allah. Engkau adalah pelindung kami dari selain mereka. Akan tetapi kenyataannya mereka itu bahkan menyembah para jin, ya menyembah para jin yang aksarum bihim mu'minun, yang mereka sangat beriman, sangat mempercayai kepada kehebatan para jin tersebut. Nah, ini sebagai satu wacana yang selayaknya kita kaum muslimin juga memahami, ya, juga memahami bahwa banyak di antara manusia, bahkan banyak di antara kaum muslimin yang mereka merasa bangga, ya mereka merasa bangga, merasa terhormat ketika bisa berinteraksi dengan kalangan jin. Mereka akan merasa bangga ketika bisa bertemu dengan jin. Mereka akan merasa terhormat ketika bisa berinteraksi dengan jin. Mereka menganggap dirinya adalah orang yang memiliki kelebihan. Padahal kita semuanya diberikan informasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah makanan saja. Terkait dengan masalah makanan saja, Rasulullah menginformasikan kepada kita bahasanya kotoran binatang dari binatang yang kita makan di dunia dan juga tulang belulangnya itu merupakan makanan bagi saudara kalian dari golongan jin. Yang pertama, yang kedua, bahwa Rasulullah SAW seorang manusia yang beliau ini selain
menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, namun juga beliau sekaligus menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala untuk kalangan jin. Ya, untuk kalangan jin. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullah taala, ya seingat saya adalah riwayat Imam Ahmad, di dalam sebuah hadisnya beliau ketika itu menyampaikan surat Ar-Rahman, ya, membacakan surat Ar-Rahman kepada para sahabatnya ridwanullah alim ajmain. Kemudian setelah membacakan kepada para sahabatnya, beliau menyampaikan, sungguh respons kalangan para jin itu lebih baik ketimbang respon kalian. Falamma ataitu qaulallahi ta'ala fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap kali aku sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat Rabb kalian yang manakah yang hendak kalian dustakan? Maka para malaikat menjawab, tidak ada satupun kenikmatan-Mu ya Allah yang kami dustakan. Nah, jadi Rasul mengatakan, tatkala di satu malam, yang malam itu adalah malam jatahnya para jin untuk ngaji, ataupun bahasa kita malam kajian untuk para jin, aku pun membacakan surat Ar-Rahman, membacakan surat yang sama kepada apa yang sudah saya bacakan kepada kalian, namun saya bacakan kepada jin. Dan ternyata wahum ahsanu mardudan minkum, mereka memiliki respons yang lebih baik ketimbang kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan derajat jin itu lebih mulia daripada manusia, ya maka yang akan Allah utus ke muka bumi ini tentu dari golongan jin. Namun tidak demikian. Yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada jin dan manusia adalah seorang manusia. Ya, seorang yang berasal dari jenis kita. Maka bagi orang yang faham, tidak perlu kemudian merasa bangga ketika bisa berinteraksi dengan jin. Jangan-jangan malah nanti akan menjadikan seseorang itu semakin tersesat. Ya, akan semakin tersesat ketika kenal dengan jin. Atau juga jangan-jangan nanti kalau melihat fisik jin yang sesungguhnya malah bisa ketakutan. Maka sesuatu yang kita sikapi biasa-biasa saja. Ya, biasa-biasa saja kalau ada orang yang mengatakan, dia itu bisa berinteraksi dengan jin. Dia itu bisa berkomunikasi dengan jin. Kita anggap biasa saja. Ya, kita doakan kalau dia bisa berinteraksi untuk kebaikan, ya alhamdulillah, namun kalau tidak, ya apa gunanya? Karena kenyataannya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Jin justru mengatakan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sungguh sebagian dari kalangan manusia itu ada yang minta perlindungan kepada sebagian para jin, dan ketika hal ini terjadi maka fazaduhum rahaqa, akan semakin bertambah sesatlah mereka. Manusia akan semakin tersesat. Kenapa? Karena kemudian mereka semakin berta'alluq, mereka semakin bergantung bukan lagi kepada Allah, karena mereka merasa mendapatkan manfaat dari interaksinya dengan para jin. Maka mereka semakin bergantung kepada para jin. Nah, jin pun yang notabene mereka derajatnya itu adalah di bawah manusia, mereka akan semakin merasa sombong. Ya, dalam tanda kutip juga tentu adalah jin-jin yang mereka kufur. Mereka akan semakin sombong. Kenapa? Karena makhluk yang sesungguhnya lebih mulia kok malah bergantung kepada diri mereka. Maka bertambahlah kesesatan mereka. Nah, maka siapapun yang nyembah malaikat,
siapapun yang menyembah jin, yang notabene jin itu ada yang soleh dan ada yang toleh, ada yang muslim, ada yang kafir, maka mereka semuanya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkataan penulis wa dalilul anbiya'i qaulu ta'ala. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa sebagian manusia itu menyembah para nabi. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilaihaini min dunillah. Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqin. Dan ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Isa bin Maryam, apakah Anda wahai Isa yang telah berkata memerintahkan kepada umat manusia, sembahlah aku dan sembahlah ibuku selain Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah aku dan ibuku itu sebagai dua sesembahan. Apakah Anda yang sudah memerintahkan seperti itu wahai Isa? Maka kemudian Nabi Isa alaihissalam menjawab, Maha suci Engkau ya Allah. Aku tidaklah mungkin untuk mengatakan sesuatu yang tidak benar. Sesuatu yang tidak benar. Karena Nabi Isa adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Isa adalah bahkan bagian daripada ulul azmi minar rusul. Karena Nabi Isa adalah di antara nabi, di antara rasul yang memerintahkan kepada umatnya ya agar hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bukan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan pula agar beribadah kepada Allah namun juga beribadah kepada yang selainnya. Maka kita kenal klaimnya orang-orang Nasrani yang sebetulnya itu adalah bikinan orang-orang Yahudi, bikinannya Paulus, yang kemudian ternyata dagangannya laris dan kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kenyataan bahwasanya memang umat-umat Nasrani mengakui Tuhan itu ada 3. Meskipun dengan penjelasan yang bulat-bulat, yang bolak-balik, yang susah untuk dipikir, yang susah untuk dicerna dan logika, namun mereka terus akan menggunakan berbagai macam cara untuk menjelaskan, ya hakikatnya Tuhan itu hanya satu, Isa itu hanya wujud saja, wujud Allah di muka bumi. Namun hakikatnya Tuhan itu hanya satu. Namun ajibnya, yang kita sering dengar dari ungkapan mereka, justru yang lebih banyak disebut itu adalah nama Tuhan Kristus, nama Tuhan Yesus, bukan lagi Tuhan Bapa yang ada di surga. Ketika ada sesuatu yang menyenangkan, puji Tuhan Yesus. Jadi yang mereka puji-puji justru adalah Tuhan Yesus, yaitu Nabi Isa alaihissalam, bukan lagi Allah Subhanahu wa taala. Dan hingga Allah Subhanahu wa taala secara tegas di dalam Al-Qur'an mengatakan waqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Dan sungguh telah kufur ya orang-orang yang menyatakan, orang-orang yang mengatakan bahasanya Allah itu adalah salisu salasa, satu oknum di antara 3 oknum Tuhan. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan laqad kafaral ladzina qalu inna Isa laqad kafaral ladzina qalu innallaha Isa ibn Maryam. Dan sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahasanya
Allah itu adalah Isa bin Maryam, yaitu Isa yang Allah yang berwujud di muka bumi itu wujudnya ya Isa. Ya, dia karena cuma wujud, maka ya ada batasnya. Ya dia di dunia kemudian mati, tapi hakikatnya Allahnya masih hidup. Maka sama-sama. Yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah satu oknum di antara tiga Tuhan itu adalah kafir, dan juga kafir oleh orang yang mengatakan Allah itu adalah Isa bin Maryam. Itu dengan tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian. Dan hal semacam itu tidak sama sekali pernah didakwahkan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada umat manusia. Tidak pernah sekalipun beliau mengatakan, memerintahkan ya agar kemudian manusia itu menyembah dirinya, menyembah ibunya selain menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah sama sekali. Namun yang ajib juga dagangan ini ternyata laku di tengah-tengah kaum muslimin. Hingga orang-orang Yahudi kemudian setelah berulah membuat trinitas di dalam agama Nasrani, di tengah-tengah kaum muslimin membuat ulah dengan mengatakan bahwasanya Ali itu adalah ilah. Ya, Ali itu adalah ilah. Ini dari golongan orang-orang Syiah. Ya. Jadi Syiah yang ekstrim itu yang ya, meskipun semuanya ekstrim sebetulnya ya, semuanya ekstrim. Namun yang super ekstrim adalah yang mengatakan bahasanya Ali adalah Tuhan. Ya. Jadi ketika orang-orang Yahudi mereka susah untuk memerangi kaum muslimin, di situ masih ada para sahabat, di situ masih ada Umar, masih ada Utsman, masih ada Ali dan yang lainnya. Susah mereka untuk memerangi kaum muslimin secara terang-terangan. Maka mereka kemudian menyerang kaum muslimin dengan menyusup dari dalam. Ya, dengan menyusup dari dalam, ya mereka memulai dengan Abdullah bin Saba al-Aswad minal Yahud minal zaman minal Yaman, ya melalui dialah kemudian muncul adanya keyakinan-keyakinan yang menyimpang dan sangat-sangat menyimpang. Di antara keyakinan yang menyimpang yang paling ringan mengatakan bahasanya Ali itu lebih utama daripada Abu Bakar, lebih utama daripada Umar, lebih utama daripada Utsman. Ini sudah penyimpangan. Sudah penyimpangan. Dan itu adalah pemahaman yang paling ringan dari kalangan orang-orang Syiah. Sampai yang terberat ya mengatakan bahasanya Ali itu adalah Tuhan. Ya, kemudian yang di bawahnya ada keyakinan seluruh para sahabat itu telah kafir. Ya, seluruh para sahabat itu telah kafir kecuali beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari. Ya, ada Ali, ada Fatimah, ada Hasan, ada Husain, ya, ada Miqdad ibnu al-Aswad, ada Salman al-Farisi, ya, radhiyallahu taala anhum. Radhiyallahu taala anhum ajmain. Selain itu maka mereka dianggapnya sebagai orang-orang yang telah murtad, dianggapnya sebagai orang-orang yang telah kufur. Ya. Bahkan mereka memiliki keyakinan Allah Subhanahu wa taala telah salah di dalam memberikan wahyu yang seharusnya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, namun diberikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap bahasanya Umar dan Abu Bakar itu adalah dua tauhid, ya, dua tauhid yang ada sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dagangan orang-orang Yahudi yang kemudian diterima oleh sebagian kaum muslimin. Namun insyaallah ya kita yang waras jangan sampai menerima ya pelajarannya orang-orang Yahudi yang kemudian sekarang ini dikenal dengan nama orang-orang Syiah.
Kemudian mu'alif mengatakan wa dalilus salihin qaulu ta'ala, dan di antara dalil yang menunjukkan adanya orang-orang yang menyembah orang-orang yang soleh. Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfad durri 'ankum wa tahwila. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Katakanlah kenapa kalian kemudian mengira ya orang-orang selain Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang mengira selain Allah Subhanahu wa taala yang mereka itu tidaklah memiliki meskipun hanya kashfat dur, ya sekedar untuk menghilangkan kemudaratan dari kalian dan tidak pula memiliki kemampuan untuk mengubahnya. Mereka itulah orang-orang yang yad'una, beribadah, berdoa, yabtaghuna, mereka berharap, ila rabbihim, kepada Rabbnya, al-wasilah, yaitu sarana. Ayyuhum, siapakah di antara mereka yang lebih dekat dan yang lebih mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan yang lebih takut terhadap azabnya. Sesungguhnya azab Rabbmu itu sangat-sangat ditakutkan. Nah, orang-orang yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah orang-orang soleh. Ya, di antaranya adalah orang-orang yang soleh. Di mana mereka orang-orang yang soleh ini juga sama-sama mengharapkan, ya, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengharapkan wasilah. Mereka kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka malah disembah. Padahal mereka tidaklah bisa menghilangkan kemudaratan, mereka tidaklah bisa mendatangkan kebermanfaatan. Idzan kanu sholihin, dengan demikian maka mereka orang-orang yang soleh, akni, yaitu yang aku maksud, haula illadzina abaduhum ba'dun nasi, yaitu mereka orang-orang yang menyembah, ya, menyembah sebagian daripada manusia. Kanu rajulan solehina, yang mereka sembah adalah mereka orang-orang yang soleh. Padahal orang-orang yang soleh mereka adalah orang yang juga takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang yang sangat berharap, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, ya mereka keadaannya, ya keadaan mereka disembah oleh orang-orang lain. Ya, disembah oleh orang-orang lain. Maka kita pun juga melihat baik penyembahan itu dalam hal-hal ketika mereka masih hidup ataukah penyembahan itu pada saat mereka sudah meninggal dunia. Di antara penyembahan ketika mereka masih hidup adalah penyembahan dalam bentuk mentaati segala apa yang difatwakannya, mentaati segala apa yang diperintahkannya. Apakah perintah itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ataukah tidak? Maka kita lihat banyak, ya, orang-orang yang mereka tidak mau ditegur kesalahannya, meskipun yang menegur itu dengan mendatangkan dalil Al-Quran ataupun mendatangkan dalil dari sunnah Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, aku lebih percaya kepada para guru-guru kami. Kalau di dalam bahasa Jawa, saya dulu sering diskusi.
kepada mereka-mereka, dan jawaban mereka diantaranya pokoknya Pak Kiai sudah bilang begini. Pak Kiai sudah bilang begini. Itu kalau sudah dalilnya pokoknya Pak Kiai sudah bilang begini, itu sudah tidak bisa diganggu gugat. Ini diantara bentuk penyembahan kepada orang-orang yang soleh ketika mereka masih hidup, yaitu dengan mentaati segala apapun yang diucapkan oleh kiai-kiainya, apapun yang diucapkan oleh orang-orang yang dianggapnya sebagai orang soleh, orang alim. Dan mereka lebih berani untuk menolak Al-Quran, untuk menolak As-Sunnah ketimbang menolak apa yang disampaikan, yang difatwakan oleh kiainya. Dan ini adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang nyata yang bisa kita lihat sekarang, sehingga kenapa kemudian banyak sekali firaq, perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Di antara sebabnya adalah karena mereka lebih percaya kepada perkataan gurunya, kiainya, ketimbang percaya kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan ini bentuk daripada informasi nubuwah, informasi kenabian yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika beliau bersabda, iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan waftaraqatin nasara ala isnain wa sab'ina firqatan wa sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqatan. Yahudi telah terpecah belah menjadi 71 golongan. Nasrani telah terpecah belah menjadi 72 golongan. Dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Ya, terpecah menjadi 73 golongan. Dan ternyata perpecahan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin itu jauh lebih banyak daripada perpecahan yang ada di kalangan para pendahulunya, ya, Yahudi dan Nasrani. Dan kemudian penyembahan kepada mereka ketika mereka sudah meninggal dunia, yaitu kita lihat ya banyaknya orang-orang yang kemudian mereka beribadah di pekuburan, ya, mereka beribadah di pekuburan dengan bermacam-macam bentuk peribadatan yang mereka lakukan, ya, bervariasi, ya, penyembahan yang mereka lakukan. Dan saya kira ini di zaman digital, di zaman informasi global yang kita lihat di mana-mana dan tidak tertutupi lagi dari pandangan manusia, ya banyaknya orang-orang yang menyembah di pekuburan dengan bervariasi. Mereka sujud di pekuburan dan seterusnya dan seterusnya. Waliyadzubillah. Jadi seandainya pekuburan Nabi itu pun tidak dijaga oleh askar, itu akan juga dijadikan sebagai tempat peribadatan. Namun alhamdulillah, ya, dijaga oleh askar. Jadi orang yang mau berhenti sebentar saja, ya digiring, jalan-jalan, ya jalan, ya, untuk tidak berhenti di situ. Qala al-mu'allifu, kemudian mu'allif mengatakan wa dalilul asyjar wal ahjar qalu ta'ala, dan di antara dalil adanya pepohonan dan bebatuan yang disembah, afara'aitumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra. Bagaimana pendapat kalian dengan Lata dan Uzza dan Manat, ya, yang merupakan Tuhan yang ketiganya, yang merupakan Tuhan yang ketiganya. Dan kemudian di dalam surat Nuh juga ada firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu la tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Ada 5 Tuhan yang saling dinasihatkan antara mereka, antara satu dengan yang lainnya, dan janganlah kalian tinggalkan, ya, beberapa ilah. Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Ini saling mereka wasiatkan agar tetap disembah di antara mereka. Kenapa? Karena ini, ya, patung-patung ini merupakan patung-patung dari orang-orang yang soleh yang hidup di sebelum mereka, ya, yang hidup di sebelum mereka.
Dan kemudian ada hadis dari Abu Waqid Al-Lais, ya, Al-Laisi radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu khudasa'u ahdin bi kufrin." Kami suatu ketika keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Hunain. Ya, ke Hunain. Dan kami ketika itu adalah orang yang khudasa, orang yang baru-baru saja meninggalkan kekufuran. Artinya mereka baru saja masuk ke dalam agama Islam. Walil musyrikina syajaratun yaqifuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dzatu anwatin. Dan orang-orang musyrik ketika itu memiliki pohon yang mereka mengelilingi pohon-pohon tersebut. Mereka iktikaf. Mereka kalau kita kaum muslimin kan memiliki Ka'bah ya, kita untuk melakukan ibadah di sana, untuk melakukan tawaf. Nah, ini orang-orang musyrik ini memiliki pepohonan yang mereka kelilingi, mereka kemudian khusyuk di situ. Dan kemudian bahkan wayanutuna biha aslihatahum, mereka pun menggantungkan senjata-senjata mereka di pepohonan tersebut. Kenapa digantungkan di sana? Supaya nanti pedangnya dan senjata-senjatanya itu memiliki kehebatan, menjadi senjata yang ampuh. Ya. Ini sangat erat, akrab ya, cerita-cerita semacam ini dengan cerita-cerita yang bertebaran di tengah-tengah kita kaum muslimin. Wah, ini namanya pedang ini, oh ini namanya keris ini. Oh, ini hebat, ini ampuh. Ini ternyata di zaman dahulu sudah ada. Di zaman dahulu sudah ada. Di zaman Rasulullah sudah ada. Keyakinan adanya sebagian pepohonan yang ampuh, yang hebat. Sehingga mereka khusyuk berkeliling di sampingnya dan menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Dan pohon tersebut disebut dengan dzatu anwat, ya, dzatu anwat. Famararna bisidratin, maka kemudian kami melewati pohon sidr, ya pohon bidara. Ya, satu ketika kami melewati pohon bidara, dan pohon bidara ini biidznillahi taala wa bi sunnati Rasulillah sallallahu, dijelaskan kepada kita banyak manfaatnya pohon bidara. Ya, manfaatnya daun ya, mohon maaf, daun bidara. Ya, di antaranya kita dianjurkan untuk memandikan jenazah-jenazah kita dengan daun bidara. Nah, ketika kami melewati pohon sidr, fakulna, maka kami katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Ya, buatlah wahai Rasulullah untuk kami itu dzatu anwat. Karena mereka orang-orang musyrik yaitu juga memiliki dzatu anwat. Buatlah satu pohon ya Rasulullah bagi kami agar kami menggantungkan pedang-pedang kami di pohon tersebut, karena mereka orang-orang musyrik itu memiliki pohon yang mereka menggantungkan pedang-pedang mereka, menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon dzatu anwat itu. Maka Rasulullah SAW, maka beliau kemudian sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allahu Akbar, innaha as-sunan. Allahu Akbar. Ini jawaban beliau karena beliau sangat kaget dengan permintaan sebagian sahabatnya tadi. Wah, ini ya, jadi untuk menunjukkan rasa kekagetannya, dia mengatakan Allahu Akbar. Ini adalah sunnah-sunnah mereka. Sunnah-sunnah mereka, sunnah-sunnahnya orang-orang musyrik.
Namun menimbang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat ya memang ada yang minta itu adalah seseorang yang baru masuk Islam, ya maka beliau marahnya kemudian menjadi reda. Yang wajar, dia baru saja meninggalkan kekufurannya, baru saja meninggalkan kesyirikannya. Kultum, kalian telah mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah Subhanahu wa taala. Kama qalat Banu Israil li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Sesungguhnya apa yang kalian katakan itu sebagaimana apa yang pernah dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa alaihissalam, yang Bani Israel mengatakan, wahai Musa, buatkanlah untuk kami Tuhan, sesembahan sebagaimana mereka itu memiliki sesembahan. Ya, maka Rasulullah SAW dengan dadanya yang lapang, dengan mudah memaafkannya. Beliau tidak kemudian mencaci maki sahabatnya tadi, tidak. Namun beliau kemudian membuatkan nazirnya, membuatkan kiasnya. Hal semacam apa yang pernah kau lakukan itu pernah dilakukan juga oleh umatnya Nabi Musa alaihissalam. Hadzal hadisu fihi annal musyrikina kanu ya'buduna syajaratan 'azimatan minasyajarin. Di dalam hadis ini menunjukkan bahasanya orang-orang musyrik mereka beribadah kepada pohon di antara pohon-pohon yang ada, kepada pohon yang besar di antara pohon-pohon yang ada. Wa yu'alliquna biha aslihatahum, yang mereka menggantungkan senjata-senjata mereka pada pohon tersebut. Wa yarjuna khairaha wa yakhafuna syarraha, yang mereka mengharapkan kebaikan. Ya, mereka mengharapkan kebaikan dari pohon tersebut dan mereka takut terhadap keburukan dari pohon tersebut. Fadalla dzalika ala annahum kanu ya'budunal asjar, yang ini menunjukkan bahasanya mereka itu adalah ada orang-orang yang menyembah pepohonan. Fahada dalilun wadihun wa bayyanun ala anna syirka laisa maksuran ala ibadatil asnam. Maka beberapa dalil yang ada yang telah kita sebutkan tadi, ya, itu menunjukkan bahwasanya yang namanya kesyirikan, peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya terbatas kepada penyembahan hanya kepada patung-patung semata. Ya, bukan hanya penyembahan kepada patung-patung semata. Namun ada penyembahan kepada malaikat, kepada nabi, kepada orang soleh, bahkan ada penyembahan juga kepada pepohonan. Wa anna du'aus salihina wa du'aul anbiya'i wa du'aul malaikah minasyirki billah. Bahkan berdoa kepada orang-orang soleh, berdoa kepada para nabi, berdoa kepada para malaikat itu merupakan di antara bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Min jinsi syirki alladhi kana alaihi al-musyrikun alladhi qatalahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa da'ahum ila tauhid. Dan ini merupakan jenis kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman dahulu, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka dan mengajak mereka untuk kembali kepada tauhid, mengajak mereka kembali kepada hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Demikian yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmunya kepada kita. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Baik, kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz Abu Salman yang telah menyampaikan materi kajian akidah pada pagi hari ini. Selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab kepada peserta ikhwan yang offline bisa bertanya langsung. Adapun untuk akhwat
offline online dan juga ikhwan yang online bisa bertanya melalui grup WA yang telah disedia. Kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan memberkahi Ustadz. Amin. Izin bertanya Ustadz terkait tadi Syiah, jadi yang super ekstrim menjadikan Ali sebagai ilah, itu landasan mereka itu seperti apa ya Ustadz? Karena kalau kita ketahui Ali istilahnya diagungkan, mungkin mereka syubhatnya kan yang kepemimpinan ke Ali dan seterusnya. Tapi kalau sampai ilah itu bagaimana ya Ustadz? Terima kasih. Baik. Ya, Allah Ta'ala takdirkan ya orang yang memang mau sesat itu ya ada jalan ya untuk menuju kepada kesesatan. Kenapa Ali kemudian diyakini sebagai Tuhan? Yang menambahkan mereka yakin Ali adalah Tuhan karena Ali menghukum mereka dengan cara membakarnya. Jadi ketika Abdullah bin Sabah yang dia merupakan muassis adanya Syiah, itu sebenarnya dia malah lari tunggang langgang ketika akan dihukum oleh Ali bin Abi Thalib. Namun sebagian para pemeluknya yang sudah ta'assub, mereka tidak lari. Dan mereka diancam oleh Ali untuk dihukum dan hukum bakar. Kenapa Ali ingin menghukum mereka dan hukum bakar? Karena dia sungguh sangat tidak menerima. Mereka menganggap dirinya sebagai Tuhan. Di antara alasan yang sangat pokok adalah karena Ali mengancam mereka dengan hukum bakar. Namun kayak tadi, karena memang ya orang yang memang Allah ingin sesatkan itu ya ada jalannya, sehingga justru mereka semakin yakin. Kenapa? Karena yang menghukum dan cara hukum bakar itu hanya Tuhan. Maka mereka semakin yakin berarti Ali adalah Tuhan. Abu Bakar, Umar, Utsman belum pernah menghukum rakyatnya dengan cara dibakar. Nah, Ali menghukum dengan dibakar kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan oleh orang-orang Syiah ini. Biar tidak berlanjut, biar berhenti, namun malah dianggapnya Ali sebagai Tuhan. Waliyadzubillah. Mungkin demikian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu senantiasa memberkahi Ustadz. Amin. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya ada dua Ustadz. Yang pertama terkait dengan istilahnya jin yang muslim gitu ya Ustadz. Kan kalau misalkan dulu kan saya berpikirnya bahwa ya jin itu pasti selalu jahat nih Ustadz, setan semua gitu. Nah tapi ketika istilahnya ada pembahasan bahwa jin ada yang muslim gitu, mungkin perpikiran saya tuh ya sama seperti manusia nggak Ustadz. Istilahnya manusia yang muslim yang baik pasti nggak kontak dengan jin gitu Ustadz. Nah apakah ada dalil bahwa jin yang muslim itu istilahnya nggak usil terhadap manusia dan istilahnya nggak mengganggu manusia gitu Ustadz. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua terkait dengan salah satu firqah yang sudah dikenal juga, itu kan ada namanya Sufi gitu Ustadz. Nah kalau dilihat kembali itu kan di beberapa kaum muslimin, mungkin di salah satu organisasi juga, itu kan sering mirip dengan orang-orang Nasrani gitu Ustadz. Kalau tadi itu Syiah itu istilahnya datangnya wasilah kesesatannya itu dari Yahudi, apakah yang Sufi ini yang semisal menyamakan Nabi dengan Allah, itu tuh orang-orang Nasrani itu juga menyebarkan paham mereka ke orang-orang Muslim sehingga menjadi Sufi ini Ustaz. Kira-kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi? Dalil bahwa jin yang Muslim itu enggak mengganggu, enggak kontak. Ya baik. Ya tidak kita pungkiri Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, Qul uhiya ilayya annahu istam'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah sungguh telah diwahyukan kepada saya bahwasanya ada sebagian kalangan daripada jin yang mereka
para jin itu mengatakan, inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami telah mendengarkan satu bacaan yaitu Al-Qur'anul Karim yang sungguh sangat mengagumkan. Yahdi ila rusydi fa'amanna bih, yang kemudian Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, maka kami pun mengimaninya. Wala nusyrika bi rabbina ahada, dan hingga kami tidaklah menyekutukan Rabb kami Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ya. Ini diantara dalil yang menunjukkan, ya selain juga tadi dalil dari riwayat Imam Ahmad yang menunjukkan bahwasanya ada sebagian daripada golongan jin itu yang memang mereka menjadi jin-jin yang beriman, menjadi jin-jin yang mukmin. Namun kalau kemudian ada yang mukmin dan juga ada yang kafir, ada yang kafir, ada yang pernah kita membaca hadis Rasulullah SAW, kalau tidak salah riwayat Imam Bukhari, tentang adanya jin dari muridnya iblis itu yang mendatangi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang ketika itu Abu Hurairah dipasrai oleh Rasulullah untuk menjaga beras zakat gitu ya, untuk menjaga beras, untuk menjaga zakat kaum muslimin. Datanglah sesuatu yang dia bersosok sebagai manusia yang sangat mengibakan orang yang melihatnya. Dia minta bagian dari zakat tersebut. Dan kemudian oleh Abu Hurairah karena tidak tega, ya Abu Hurairah memberikannya. Padahal Abu Hurairah sudah dipesan Rasulullah, kamu tidak boleh mengeluarkan sedikit pun zakat ini kecuali dengan izinku. Namun karena enggak tega, ya orang yang baik itu biasanya kalau kan hatinya mudah tersentuh gitu ya, mudah iba. Maka dia enggak tega, akhirnya dikasih. Dia laporkan kepada Rasulullah, bukannya sudah saya bilang, jangan kau kasih, ya, jangan kau kasih kepada siapapun kecuali dengan izinku. Baik Rasulullah, nanti kalau datang lagi enggak saya kasih. Malam yang kedua ternyata datang lagi, namun dengan acting yang lebih meyakinkan, sehingga Abu Hurairah enggak tega lagi. Dia pun dikasih. Nah kemudian lapor sama Rasulullah, diingatkan lagi, bukankah saya sudah ingatkan, jangan kau keluarkan sedikit pun zakat ini kecuali dengan izinku. Baik Rasulullah, nanti pokoknya kalau datang pasti akan saya pegang. Yang malam yang ketiganya datang lagi, dan kemudian dipegang betul dan akan dibawa ke hadapan Rasulullah. Maka kemudian jin ini mengatakan, jangan, saya takut, saya tidak mau berhadapan dengan Rasulullah. Supaya nanti kami tidak bisa datang lagi, kalau malam bacalah ayat kursi. Ini diantara fadilah ayat kursi. Ya. Maka kemudian dia pun dilepas oleh Abu Hurairah, dan pagi harinya Abu Hurairah lapor sama Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan dia benar dalam perkataan itu, padahal dia adalah seorang gadib. Dia adalah pendusta, namun benar dalam perkataan supaya tidak diganggu oleh jin itu membaca ayat kursi. Ya. Ini yang jahat. Artinya memang ada yang jahat, ada yang baik. Nah oleh karenanya pula kenapa tadi saya katakan orang tidak usah bangga kalau kemudian bisa berinteraksi dengan jin, karena ya itu jin itu ada yang jahat, ada yang baik. Ya. Kita saja yang sama-sama manusia, yang sama-sama bisa saling melihat, kita aja bisa tertipu kok, kan gitu ya. Kayaknya baik gitu, ternyata penipu dia. Kita yang sama-sama manusia aja bisa ketipu, apalagi dengan jin yang nggak kelihatan gitu kan. Ya kita akan lebih bisa tertipu kan begitu. Maka tidak usah kemudian kita merasa bangga, merasa memiliki kelebihan ketika bisa berinteraksi dengan jin. Jangan-jangan malah akan menjadi sebab kita bisa tersesat. Ya maka adanya sebagian jin yang jahat, ada yang baik itu ya, itu kita sikapi sebagaimana kita menyikapi manusia. Manusia ada yang jahat, ada yang baik, ada yang jahat. Kemudian yang kedua tadi, apakah kalau tadi itu kan diawali dengan masalah orang yang gitu. ya. Nah, apakah sufi ini
jalannya itu dari orang-orang Nasrani. Wallahu alam bisawab, saya tidak tahu. Tapi yang jelas orang-orang sufi ini adalah orang-orang yang juga sangat akrab dengan orang-orang Syiah. Berbagai macam ibadah-ibadah yang ada pada orang Syiah itu ada pada orang sufi. Ya, sehingga kemudian kenapa kalau sebagian di antara saudara kita dari kalangan kaum muslimin yang mereka menamakan diri sebagai sufiyun, ya, orang-orang sufi itu akan sangat terusik ketika Syiah juga diusik gitu. Karena memang memiliki ada beberapa kesamaan, dan bahkan ada tokoh Syiah di Indonesia yang saya berulang kali sudah melihat videonya, dan bahkan juga ada tokoh dari kalangan kaum muslimin ya, yang dia diulamakan di Indonesia, pernah menjadi orang besar di Indonesia, ya, mengakui tentang eksistensi Syiah, mengakui tentang adanya kesamaan antara mereka dalam tanda kutip ya, organisasi mereka dengan dengan agama Syiah. Dan yang orang Syiah itu sendiri mengatakan kami itu sama dengan dalam istilah dia, kami itu sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah, namun Ahlussunnah wal Jamaah indahu, yang menurut definisi dia, bukan menurut definisi ulama yang sesungguhnya, bukan merupakan definisi para sahabat, bukan. Namun Ahlussunnah wal Jamaah menurut definisi beliau, kami itu sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kami tabarukan, mereka ya tabarukan, kami salawatan, ya mereka salawatan, kami tahlilan, ya mereka tahlilan, ya, kami ziarahan, mereka juga ziarahan. Ya. Ziarah kubur sesuatu yang sunnah. Namun kalau kemudian sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah ya, ketika di pekuburan kemudian mereka bertabaruk dengan fisik pekuburannya, mereka mengambil berkah, mereka berteriak-teriak di sana, ya, ini yang tidak benar. Nah, tidak pula kemudian kita mengingkari ziarah, sama sekali tidak. Meskipun mereka mengatakan berbeda dengan saudara-saudara kita yang bertolak belakang dan kita, kata mereka, yang mereka melarang kuburan, yang mereka melarang tabaruk, ya kita juga boleh bertabaruk dengan tabaruk yang benar. Kita bertabaruk dengan amal soleh kita bertabaruk dengan mendatangi orang soleh yang masih hidup agar mereka mendoakan kepada Allah, boleh. Yeah. Namun yang tidak boleh adalah bertabaruk yang tidak sesuai dengan tuntunan. Ya, wallahu alam bisawab, apakah saya belum pernah mempelajari secara khusus tentang awal mula munculnya orang-orang sufi. Namun yang jelas mereka sangat akrab dengan orang-orang Syiah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik Ustaz, ini ada satu lagi pertanyaan dari akhwat. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah, begitupun juga seluruh kaum muslimin. Amin, amin. Izin bertanya Ustaz, apabila dalam lingkungan desa ada kegiatan syukuran sedekah bumi atau semisalnya, apakah bisa dikategorikan menyembah pepohonan dan bebatuan? Lalu bagaimana kami bersikap? Jazakumullahu khairan. Memang sedekah bumi sudah pernah saya dengar dan sering kita dengar ungkapan tersebut. Namun mungkin konkretnya seperti apa gitu ya? Konkretnya seperti apa sedekah bumi itu saya tidak paham, jadi saya nggak berani jawab juga. Mungkin pernah ada yang tahu apa itu seperti apa prosesi sedekah bumi? Gimana? Oh gitu. Jadi memberikan sesajian begitu ya. Memberikan sesajian, ada yang kalau di laut itu namanya nglarung ya. Nglarung yaitu berupa kepala sapi ataupun kepala kerbau ataupun yang lainnya. Namun ini di darat gitu ya, sedekah bumi berarti di darat. Yang jelas hal itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya kalau mau sedekah itu sedekah sama orang yang kekurangan, orang miskin ya. Orang yang butuh pertolongan, ya sedekah kepada mereka. Kok bumi kok disedekahi gitu ya. Tidak perlu juga. Apalagi kemudian kalau sedekah bumi ini diiringi dengan keyakinan-keyakinan tertentu, dengan benda-benda tertentu. Oh, kalau mau sedekah bumi itu ya bahannya ini, ya ditentukan. Nanti ada kepala misalnya ayamnya, ataupun ada kepala sapinya, ataupun yang lain. Nah ini tambah tidak benar lagi. Kalau memang sedekah ya banyak saudara kita yang membutuhkan. Wallahu ta'ala alam, karena saya belum mengetahui tasawurnya secara full, maka saya tidak bisa
memberikan jawaban yang meyakinkan gitu. Namun yang jelas karena itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, ya baiknya kita sebagai anggota masyarakat ya tidak usah ikut-ikutan. Ya tidak usah ikut-ikutan. Tidak pernah ada informasi Rasulullah pernah sedekah bumi, tidak ada. Namun kalau beliau bersedekah kepada orang fakir miskin itu sangat banyak informasinya. Ya. Beliau bersedekah bahkan kepada orang-orang musuhnya sekaligus banyak informasi. Beliau memberikan hadiah kepada si fulan yang masih kufur, diberikan hadiah kepada orang yang baru saja masuk Islam, banyak ada. Namun kalau kemudian sedekah, memberikan hadiah apalagi ke bumi itu saya belum pernah ketemu dalilnya sama sekali. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Maka intinya tidak usah kita ikut-ikutan lah semacam itu. Jadi kita mulai menampakkan mana yang benar, mana yang salah. Karena satu di antara fungsi agama, satu di antara fungsi Al-Quran itu adalah membedakan mana yang benar, mana yang salah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, yang Al-Quran menjadi petunjuk bagi umat manusia dan menjadi pembeda antara yang benar dan yang salah. Ya maka kita harus berani bersikap. Ya harus berani bersikap tentu dengan cara-cara yang baik. Ya. Tidak mentang-mentang kita meyakini adanya ini adalah benar kemudian kita overacting juga jangan. Kita berikan penjelasan yang baik. Ya, kalau misalnya masyarakat fobia dengan kata-kata bid'ah, ya nggak usah kita sebut bid'ah. Ini mohon maaf nih, yang sependek pengetahuan saya belum pernah mendengar Rasulullah melakukan seperti ini. Ya. Itu kan kata-kata yang insya Allah enak. Ya. Tidak mau wah bid'ah ini ya. Apalagi kepada orang yang usaha alergi ya, tentu akan menjadikan mereka semakin sakit hati. Ya insya Allah dengan usaha kita, dengan kemudian terus berdoa kepada Allah atas pertolongan Allah, insya Allah nanti akan paham mereka. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Abu Salman yang telah menyampaikan materi dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar akidah pada pagi hari ini. Insya Allah kita istirahat terlebih dahulu.